Baik, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang keterampilan dalam komunikasi interpersonal. Dalam keterampilan komunikasi interpersonal terbagi 3 macam, yaitu keterampilan observasi, keterampilan menjaga hubungan, keterampilan mendengar dan bertanya. Keterampilan observasi yaitu terbagi dari tingkah laku verbal dan non-verbal yang mencakup penampilan umum, pandangan mata dan ekspresi wajah, kemudian bahasa tubuh. Kemudian ada pengamatan dan penafsiran. Pengamatan dan penafsiran terbagi dari 2 macam, yaitu pengamatan objektif, penafsiran atau interpretasi. Pengamatan objektif yaitu berbagai tingkah laku yang dilihat dan didengar. Contohnya, jalan mondar-mandir, tangan di kepal, dan sebagainya. Kemudian ada penafsiran atau interpretasi. Interpretasi yaitu kesan yang diberikan terhadap apa yang kita lihat atau amati dan apa yang kita dengar. Contohnya, terlalu tidak diperhatikan atau dan sebagainya. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Hadir Fanto Sunlingga. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Frisky. Nah, di mana dalam komunikasi interpersonal kita juga diajarkan terampil dalam mempertahankan sebuah hubungan. Nah, hal tersebut bertujuan untuk satu, yaitu memberikan pemahaman kepada klien kita. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan perhatian dari klien kita. Dan yang ketiga yaitu kita dapat mendapatkan keuntungan karena klien kita dapat mengikuti saran kita. Dan yang terakhir, dia masih kembali pada kita untuk mengecek diri. Nah, selanjutnya dalam komunikasi interpersonal, respon positif juga sangat dibutuhkan untuk menjaga hubungan yang baik. Misalnya, teman-teman bisa melakukan beberapa hal, yaitu memberikan salam, memberikan sedikit perhatian kepada klien. Nah, dengan demikian klien akan merasa tertarik dan puas terhadap pelayanan teman-teman. Selanjutnya, dalam komunikasi interpersonal ada 2 hal juga yang harus kita pahami, yaitu keterampilan mendengar dan keterampilan bertanya. Dalam keterampilan mendengar ada 2 hal yang perlu juga kita dalami, yaitu keterampilan mendengar secara pasif dan keterampilan mendengar secara aktif. Nah, ketika teman-teman mendengar secara pasif, teman-teman hanya mendengarkan tanpa terlalu banyak memberikan solusi ataupun saran-saran. Nah, dengan demikian klien akan kurang puas terhadap pelayanan teman-teman. Teman-teman bisa saja menggunakan cara yaitu mendengar secara aktif. Nah, dengan demikian teman-teman akan merasakan keluhan dari pasien teman-teman. Nah, dengan demikian teman-teman akan memberikan saran ataupun arahan-arahan terhadap klien teman-teman. Nah, dengan demikian klien akan puas dan selalu bertahan kepada teman-teman. Dan selanjutnya, kemampuan bertanya. Nah, lalu memberikan pertanyaan, teman-teman juga harus memilah-milah pertanyaan yang diberikan, karena pemilihan pertanyaan sangat mempengaruhi pemikiran klien terhadap teman-teman. Baik, dari penjelasan teman-teman saya sebelumnya, dapat kita pahami bahwa apabila kita mempelajari tentang keterampilan dalam komunikasi interpersonal, maka kita dapat dengan mudah menempatkan diri sebagai komunikator atau sebagai komunikan. Karena dalam komunikasi interpersonal, kita harus bisa berperan sebagai pembicara atau sebagai pendengar yang handal. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.